Di sebuah pagi yang tenang, pria itu, sebut saja namanya Arif, berjalan-jalan di taman dekat rumahnya, menikmati udara segar dan embun yang masih menempel di daun-daun. Arif, seorang pria yang terkenal penuh perhatian dan lembut, selalu memiliki rasa ingin tahu terhadap keajaiban alam. Setiap kali melihat sesuatu yang unik, hatinya dipenuhi oleh keinginan untuk memahaminya lebih dalam. Ketika kakinya melangkah perlahan di antara pepohonan, matanya tertuju pada sesuatu yang tidak biasa di salah satu dahan pohon. Sebuah kepompong kecil menggantung, berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Kepompong itu tampak rapuh namun menawan, seolah menyimpan rahasia besar di dalamnya. Arif tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti dan mengamatinya lebih dekat. Kepompong ini bukan sekadar cangkang kosong. Ia mengandung keajaiban metamorfosis, sebuah proses perubahan hidup yang penuh misteri. Arif yang selalu terpesona dengan cara alam bekerja, merasa seperti menemukan harta karun. Dia ingin menyaksikan proses kelahiran kupu-kupu dari dekat. Sebuah momen transformasi yang jarang bisa dilihat langsung oleh manusia. Dengan penuh hati-hati, ia memotong ranting kecil tempat kepompong itu tergantung, membawanya pulang dengan hati yang dipenuhi antusiasme. Sesampainya di rumah, Arif menempatkan kepompong tersebut dalam sebuah kotak kecil dengan lubang udara, memastikan agar lingkungan sekitar kepompong tetap aman dan nyaman. Setiap hari, Arif memeriksa kepompong itu, penuh dengan rasa harap dan penasaran tentang kapan momen menakjubkan itu akan terjadi. Beberapa hari berlalu, dan akhirnya tanda-tanda kehidupan mulai terlihat. Celah kecil muncul di salah satu sisi kepompong, memberikan tanda bahwa kupu-kupu di dalamnya sedang berjuang untuk keluar. Arif yang mengamati dari dekat merasa jantungnya berdebar-debar. Inilah saat yang dinantinya, detik-detik lahirnya sebuah keajaiban. Namun, saat kupu-kupu itu berusaha keras untuk keluar, Arif menyadari bahwa celah di kepompong tersebut terlalu kecil. Kupu-kupu tampak kesulitan, berjuang dengan sekuat tenaga, namun tampaknya terjebak. Setiap kali Arif melihat gerakan kecil dari dalam kepompong, hatinya bergetar antara harapan dan kekhawatiran. Apakah kupu-kupu ini akan berhasil keluar, atau akankah ia terperangkap dalam cangkangnya sendiri? Perlahan tapi pasti, kegelisahan mulai merayap dalam hati Arif. Dia merasa perlu melakukan sesuatu, merasa bahwa diam saja berarti membiarkan kupu-kupu itu tersiksa dalam kesulitan. Dengan niat membantu, Arif mengambil gunting kecil dan memperbesar celah di kepompong tersebut. Tangannya gemetar saat ia bekerja, berharap bahwa intervensinya akan menyelamatkan kupu-kupu dari penderitaan yang tampaknya tak berujung. Setelah beberapa saat, celah itu cukup lebar bagi kupu-kupu untuk keluar tanpa kesulitan. Kupu-kupu tersebut akhirnya keluar dengan mudah, tanpa hambatan yang berarti. Arif merasa lega. Pikirannya dipenuhi perasaan bahagia karena dia merasa telah melakukan sesuatu yang benar. Kupu-kupu itu terlihat lemah dan rapuh, namun kini bebas dari cangkangnya. Namun ada sesuatu yang ganjil. Arif menunggu kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya dan terbang, tetapi sayap-sayap itu tampak lemas dan tak mampu mengembang sepenuhnya. Waktu berlalu namun tak ada perubahan signifikan. Kupu-kupu tersebut tetap diam, tak mampu terbang. Hari-hari berlalu dan kupu-kupu itu tetap dalam kondisi yang sama. Arif mulai merasa ada yang salah. Dia mulai bertanya-tanya apakah tindakannya membantu justru menyebabkan masalah bagi kupu-kupu tersebut. Mengapa sayapnya tak bisa mengepak? Mengapa kupu-kupu ini terlihat begitu lemah? Kemudian, melalui riset dan percakapan dengan seorang ahli biologi, Arif mulai memahami kenyataan pahit yang membuat hatinya tertusuk. Proses kupu-kupu berjuang keluar dari kepompong bukan sekadar upaya melarikan diri. Perjuangan itu adalah bagian penting dari proses penguatan sayapnya. Cairan di dalam tubuh kupu-kupu akan didorong ke sayap melalui gerakan intens saat ia berusaha keluar dari kepompong yang sempit. Tanpa perjuangan tersebut, sayap kupu-kupu tak akan memiliki kekuatan untuk mengembang dan digunakan untuk terbang. Arif merasa bersalah. Niat baiknya ternyata merusak sesuatu yang seharusnya terjadi secara alami. Dengan memperbesar celah kepompong, dia telah menghilangkan kesempatan kupu-kupu itu untuk memperkuat sayapnya sendiri. Pria itu duduk di kursinya, merenung sambil menatap kupu-kupu yang tak berdaya di hadapannya. Ada pelajaran besar yang ia dapatkan dari kejadian ini,
sebuah pelajaran tentang pentingnya perjuangan dalam hidup. Arif menyadari bahwa campur tangannya yang terlalu cepat, meski dilandasi oleh niat baik, telah mengganggu proses alami yang justru diperlukan oleh kupu-kupu untuk tumbuh kuat. Dalam hidup, banyak hal yang tampak sebagai kesulitan. Mungkin sebenarnya adalah alat untuk membuat kita lebih tangguh. Seperti kupu-kupu, manusia juga membutuhkan tantangan untuk berkembang. Terkadang, intervensi yang terlalu cepat atau bantuan yang terlalu mudah justru dapat merusak proses pertumbuhan. Kisah ini mengajarkan bahwa perjuangan adalah bagian penting dari hidup. Ada nilai dalam kesulitan, dan ada kekuatan yang tumbuh dari proses tersebut. Tidak semua hal perlu dibantu, dan tidak semua jalan perlu dipermudah. Kadang-kadang, yang kita butuhkan hanyalah membiarkan proses berjalan tanpa campur tangan untuk memberikan ruang bagi kekuatan sejati untuk berkembang. Cerita ini mengingatkan kita semua bahwa dalam hidup, tidak semua masalah membutuhkan solusi instan. Seperti kupu-kupu yang membutuhkan perjuangan untuk menguatkan sayapnya, kita pun perlu menjalani kesulitan agar menjadi lebih tangguh. Tindakan membantu yang terlalu cepat mungkin justru menghalangi kita dari pelajaran penting yang hanya bisa didapat melalui proses.